Ya, kali ini kita akan mereview salah satu cara untuk membuat minyak pala. Ini adalah tempat distilasi. Ini terletak di Kampung Behah. Jadi ini tong untuk membakar bukan membakar ya, merebus air. Jadi menggunakan kayu kelapa. Ini saya liput. Jadi ini omsetnya ratusan juta, guys. Jadi tong ini air di dalamnya itu dipanaskan dan uapnya itu, jadi ingat ya, harus menggunakan temperatur gauge. Ini limbah pala ya. Jadi ini ceritanya pembuatan minyak atsiri. Jadi ini limbah pala hasil pembuatan minyak atsiri, dan ini juga bisa dibuat pupuk. Ini kita perhatikan ya. Jadi ini uap itu dimasukkan ke dalam distilasi, distiller kalau istilahnya ini. Ya, ini tong. Dalam sini adalah biji pala monyet. Biji pala monyet itu disalurkan uap panas yang berasal dari tong yang tadi itu. Jadi masuk ke sini, nanti uap panas itu terkondensasi sehingga menghasilkan minyak dalam bentuk uap. Nah ini, jadi ini harus erat ya guys. Jadi perhatikan saja. Bisa-bisa Anda bisa meniru. Ini saya sudah meminta izin agar supaya Anda juga bisa menjadi pengusaha apabila Anda mempunyai pohon cingki atau pohon pala. Nah ini teknik yang diajarkan oleh Mas Karyo. Jadi beliau tidak pelit ilmu ya. Nah dari sini uap itu yang dibakar tadi, airnya yang direbus, masuk ke dalam kondensator atau apa istilahnya ini, untuk didinginkan. Jadi karena dia didinginkan, maka uap tadi itu yang berbentuk minyak atsiri dan air, dia menjadi cairan kembali karena proses kondensasi di dalam air yang dingin. Jadi kalau di bagian atas ini panas karena dia masih dalam proses pertama. Nanti semakin ke bawah dia semakin dingin. Nah, nanti di bawah sana akan terjadi proses kondensasi sehingga uap air itu, uap minyak itu kembali menjadi minyak. Nah ini suhunya sekitar 80 derajat. Nah, airnya ini juga bisa digunakan untuk mandi ya guys. Jadi ini dirancang secara manual. Jadi Mas Karyo ini hanya lulusan SD, tapi beliau belajar dari secara alami, otodidak, sehingga beliau bisa memperoleh omset ratusan juta karena minyak atsiri ini, cingke ini, harganya itu sekitar 800 sampai 1 juta per kilo. Jadi bukan liter ya, takarannya kilo karena dia masanya berat. Tebal ya, maksudnya cairannya itu tebal. Ini di bagian bawah ini guys. Nah diperhatikan bahwa dari spiral tadi itu berputar-putar-putar sampai di bawah. Di dalamnya itu air. Nah di sini proses kondensasi itu masuk ke arah bawah itu lewat pipa ini. Jadi kita perhatikan ya. Nah di sini dia menjadi minyak dan air. Jadi karena massa minyak itu ringan, massa air berat, jadi minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah ini sebagian ini kita bisa lihat ini masih tercampur air dan minyak. Tapi airnya itu di bagian bawah, minyaknya di bagian atas. Jadi dalam proses ini juga air yang panas ini dikembalikan lagi dari ada jalur lain, kembali lagi ke bagian tungku pemakaran sehingga airnya itu terputar-putar ya guys. Sehingga tidak lagi jadi istilahnya seperti bagaimana ya? Circle memutar. Nah, ini kita lihat di sini. Ini minyak atsiri, khusus ini minyak pala. Harganya lebih mahal dari cengkih. Sekitar 1.200.000 per kilo. Jadi cairannya ini takarannya kilogram, bukan liter. Karena itu seperti itulah persyaratan dari buyer atau pembeli. Karena dia gimana ya istilahnya? Cairannya itu padat. Tidak seperti air kan. Takarannya itu liter, tapi kalau minyak itu dia cenderung menggunakan takaran kilogram. Jadi biasanya dijual per galon. Nah ini yang disaring ya guys. Ini sudah beberapa galon yang kita dapatkan dari hasil kondensasi atau distilasi dari minyak pala.
Minyak pala Sangihe harganya luar biasa mahal. Ini adalah galon. Di dalamnya ini sudah ada minyak pala yang disaring menggunakan kertas ajaib. Saya tidak tahu kertas ajaib bagaimana, tapi kertas ajaib itu kalau disirami minyak, maka airnya akan tertinggal, minyaknya akan masuk. Itu ajaib ya, situ disebut kertas ajaib. Jadi ada di toko online. Nah, ini adalah sirkulasi air. Jadi kembali lagi ya, air yang panas tadi dari kondensor kembali ke tungku pembakaran dan uapnya masuk lagi ke tungku distilasi di mana terdapat pala. Nah, ini dilakukan secara manual ya, tidak memiliki rumus karena beliau ini hanya lulusan ya, bukan orang sarjana, bukan insinyur, tapi dia menghasilkan omset yang sangat luar biasa. Ini minyak atsiri. Ada beberapa tumbuhan seperti jahe juga bisa dibuat minyak atsiri, cengkih, ada beberapa juga daun kemangi, tapi yang paling top ya ada beberapa macam komoditas tumbuhan yang bisa dijadikan minyak atsiri. Oke, itulah kira-kira guys dari kita, dan mudah-mudahan Anda bisa mendapat ilham dari pembuatan minyak atsiri yang berada di daerah Senjar atau Sangihe. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Thank you.